Hidup dalam damai itu artinya bukan berarti gak ada goncangan. Tapi dalam goncangan, di dalamnya solid. Damai itu bukan sisi luar. Damai itu adalah sisi di dalam. Bagaimana yang terbangun di dalam, bagaimana yang nyata di dalam, bagaimana yang terbentuk di dalam, itu akan mengubah segala sesuatu. Tapi kalau di luarnya tenang, dalamnya berisik, gak ada damai. Sekalipun di luarnya segala sesuatunya baik-baik aja, tapi kalau dalamnya gundah gulana, ya definisinya bukan di luarnya yang tenang, tapi justru yang dalamnya itu yang gundah gulana, itu menunjukkan dalam kita tuh berantakan. Dan Tuhan memakai banyak peristiwa dalam hidup kita. Bukan karena peristiwa itu Tuhan ingin menyakiti kita, tapi Tuhan ingin mengubah kita. Dan peristiwa-peristiwa itu Tuhan izinkan. Dan Tuhan suka bahwa peristiwa itu akan mengubah kita. Karena itu sisi kedamaian adalah definisinya bukan tidak ada benturan. Tapi dalam benturan tetap solid di dalam. Ciri orang yang damai itu ada dua. Hidup dalam hadirat Tuhan dan hidup dengan perkataan Tuhan. Itu sisi dalam, selalu sisi dalam. Gak urusan dengan sisi luar. Kalau luarnya goncang-goncang apa, sisi dalam yang bikin tenang dan teduh. Sisi dalam yang bikin kita bisa melihat segala sesuatunya dengan baik. Dan itulah menurut saya definisi tentang hidup dalam damai. Cerita tentang Yusuf mulai dengan dia menerima jubah dari ayahnya. Ini cerita ini sangat keren. Jubah itu ternyata bukan jubah biasa. Walaupun Yusuf itu menerima jubah dari Yakub, tetapi karena jubah itu juga yang membuat Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Saya nggak percaya kalau seandainya jubah itu kosong. Jubah itu berisi. Sama seperti jubah yang diberikan dari Elia kepada Elisa. Ketika Elia diperintah Tuhan untuk ketemu dengan Elisa, dia nggak ada basa-basi. Dia cuma buka jubahnya dan menaruhkan di pundaknya. Tidak ada penjelasan, tidak ada perkenalan, tidak ada tulis kuesioner dan sebagainya. Tetapi pada saat itu, tanpa ngomong apa-apa, jubah itu yang menjelaskan banyak. Jubah itu berbicara banyak. Dan itu mengungkapkan bagaimana Elisa dia akan menjadi seorang nabi pengganti Israel dengan 16 mujizat. Jubah itu berbicara banyak. Dan demikian juga dengan jubahnya yang diberikan oleh Yakub. Walaupun tidak sekental jubah Elisa, tapi jubah Yakub juga yang membuat Yusuf mendapatkan dua mimpi. Apa yang terjadi dalam mimpi itu? Dalam mimpi itu dinyatakan bahwa Yusuf bermimpi dan mimpi itu berasal dari Tuhan. Mimpinya itu menjelaskan bagaimana ada berkas-berkas, 12 berkas. Tapi tiba-tiba berkas gandumnya Yusuf itu berdiri di tengah-tengah. Dan 11-nya menyembah. Lalu mimpi yang kedua, semuanya terlihat, semuanya mengerti. Ada 11 bintang, bulan dan matahari menyembah kepada Yusuf. Itu mimpi yang mudah diterka. Bahwa nanti saudara-saudaranya akan menyembah. Atau nanti Yusuf ini akan menjadi kepala atas keluarga Yakub. Bahkan Yakub dan mamahnya pun akan sujud. Mengakui bahwa Yusuf ini adalah yang dipakai Tuhan. Cuma salahnya apa? Dia menganggap setelah mimpi besok pagi terjadi. Itu salahnya.